Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sholat dalam Al-Quran dapat dikatakan selalu dikaitkan dengan penunaian zakat. Namun dalam prakteknya sholat dan zakat dipisahkan dan diartikan menjadi dua macam aktivitas yang berbeda. Padahal sholat dan zakat tak terpisahkan. Ini merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam, tak peduli ia kaya atau miskin. Yang penting sudah akil balik, lebih khusus lagi pada Quran surat Luqman ayat 3-5 dijelaskan bahwa orang muksin adalah orang yang mengerjakan sholat, menunaikan zakat, dan keyakinan akan akhirat tidak dapat dipisah-pisahkan. Setiap orang yang mengaku Islam harus berjuang menjadi seorang muksin. Dengan demikian, seorang muksin yang menjadi pejabat atau rakyat biasa harus menjalankan ketiganya. Orang muslim yang kaya harta bendanya dan yang miskin harus sholat, zakat, dan yakin terhadap akhirat. Sayang sekali bangunan yang indah itu telah dirusak oleh orang-orang yang memanfaatkan agama Islam dalam memenangkan golongannya. Dalam perebutan kekuasaan duniawi ini, akibatnya sholat dan zakat menjadi dua hal yang berbeda. Sholat bisa dilakukan oleh siapapun, tetapi zakat hanya bisa dilakukan oleh mereka yang mampu secara harta benda. Kekayaan yang dimilikinya pun yang telah mencapai batas yang harus dizakati. Selanjutnya, sodako wajib diganti dengan nama zakat. Dari 32 kata zakat dalam Al-Quran, hanya 6 kata saja yang tidak dikaitkan dengan sholat. Ini artinya menegakkan sholat itu lebih terkait dengan kebersihan batin. Efeknya adalah terciptanya kebersihan lahiriah. Sekarang yang terjadi justru terbalik. Orang Islam pada umumnya justru takut pada sesamanya dan jauh dari Tuhannya. Orang melakukan sholat karena takut pada golongan, ulamanya, pimpinan organisasinya, daripada fokus pada pengabdian terhadap Tuhannya. Umat pada umumnya justru memisahkan sholat dan zakat menjadi dua hal yang tidak saling terkait. Hal ini terjadi karena hal yang bermakna batin dijadikan kulit. Selanjutnya yang kulit dibakukan. Jika sudah terpisah, maka sholat dan zakat tidak lagi sebagai rukun. Sholat pun tidak bisa lagi mencegah perbuatan keji dan mungkar. Zakat pun tidak dapat membebaskan umat dari kemiskinan. Seluruh alam semesta bertasbih, bersolawat pada Rasulullah. Pada waktu itu tuh ada cacing berjalan dan dilihat oleh Daud alaihissalam. Ada apa Allah membuat cacing? Tak ada gunanya membuat cacing. Hanya begitu saja. Lantas cacing pun berbicara pada Daud alaihissalam. Apapun yang dibuat di muka bumi ini pasti ada manfaatnya. Saya pun cacing bertasbih pada Allah, bersolawat pada baginda Rasulullah SAW. Dan burung-burung pun bertasbih dan sholat. Burung sholat bertasbih tadi menegakkan sholatnya untuk dzikir. Dia tuh berbondong-bondong dengan burung-burung yang sejenisnya untuk menuju ke Australia. Dari Australia berbondong-bondong lagi, berjamaah lagi untuk menuju ke Indonesia untuk mencari kehidupan. Maka umat Islam seluruhnya diwajibkan untuk giat bekerja mencari nafkah. Kalau kita sudah seluruhnya mencari nafkah dan bisa zakat itu bukan hanya 1 tahun sekali, tapi istiqomah, orang-orang yang punya harta, tidak ada orang miskin di muka bumi ini. Karena di dalam agama Islam tidak menganjurkan orang untuk miskin. Orang miskin dekat kekufuran. Maka orang-orang kaya punya tanggung jawab tadi, hartanya untuk dihadiahkan pada saudara-saudara kita yang masih miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
السلام عليك يا حبيب سلام